Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Hari ini kita bertemu kembali dan kita siap belajar kembali melalui video pembelajaran. Nah, kita sudah memasuki tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi muatan IPA. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang macam-macam energi yang kalian kerjakan di portofolio. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi akan habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Sebagai contoh, daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Tetapi, kita juga bisa menggunakan kipas yang tidak membutuhkan listrik sebagai bentuk penghematan terhadap energi. Nah, ada contoh sebuah kipas yang terbuat dari origami atau kertas lipat, dan ada kipas yang berbentuk kartun terbuat dari plastik. Nah, contoh-contoh gambar yang ada di layar kalian ini adalah salah satu contoh bentuk penghematan terhadap kipas angin. Seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Sebelum kita belajar mengenai perubahan pada energi, saya akan mengingatkan kembali sumber-sumber energi. Yang pertama, energi panas, yakni energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu terhadap suatu benda. Yang kedua, energi bunyi, yakni energi yang ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Yang ketiga, energi potensial, yakni energi yang tersimpan dalam suatu benda. Yang keempat, ada energi kinetik, atau yang biasa kita sebut dengan energi gerak, yakni energi yang dimiliki benda yang sedang bergerak. Yang kelima, ada energi listrik, yakni energi yang tersimpan dalam arus listrik. Yang keenam, ada energi cahaya, yakni energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Dan yang ketujuh, ada energi kimia, yakni energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai perubahan bentuk energi. Yang pertama, ada perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, ketika kita menggosok-gosokkan tangan saat kedinginan, lama-kelamaan tangan kita akan menjadi hangat, bukan? Nah, coba kalian praktekkan, gosokkan kedua tangan kalian, lama-lama tangan kita akan merasa panas. Yang kedua, ada perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya ketika kita tepuk tangan. Tangan yang kita gerakkan akan menghasilkan bunyi. Yang ketiga, energi panas menjadi energi gerak. Contohnya dengan percobaan kertas spiral yang kita gantungkan di atas api lilin. Lama-kelamaan kertas itu akan bergerak karena adanya konveksi atau perpindahan panas yang disertai dengan aliran zat perantaranya. Contoh percobaan kertas spiral ini bisa kalian lihat dan kalian amati, bahkan boleh kalian tirukan di rumah pada halaman 40 buku tema 2.
Selanjutnya yang keempat, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya seringkali kita rasakan ini ya, ketika makan, kadang-kadang keringat kita jadi mengelucur keluar. Hal ini disebabkan oleh proses metabolisme atau pembakaran kimiawi di dalam tubuh kita. Yang kelima, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya terdapat pada alat elektronik di rumah kita, setrika listrik, dan solder ketika digunakan. Yang keenam, ada energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya blender, kipas angin, mesin cuci, dan lain-lain. Yang ketujuh, ada perubahan energi cahaya menjadi energi panas. Contohnya ketika kita mengarahkan kaca pembesar atau lup ke daun atau kertas di bawah terik sinar matahari, lama-kelamaan daun atau kertas itu akan terbakar. Dan yang kedelapan, ada perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya pada televisi dan radio. Selanjutnya, setelah kalian memahami tentang perubahan bentuk energi di video tadi, silahkan kalian mencoba mengerjakan tabel berikut. Seperti biasa ya, dibuat dalam bentuk portofolio. Ada 10 tabel mengenai alat elektronik yang ada di rumah kalian, lalu kegunaannya apa, dan perubahan bentuk energi apa yang terjadi dari alat elektronik tersebut. Jangan khawatir, format pengerjaannya nanti akan di-share di grup kelas masing-masing. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian semua bisa memahami dan mengerti. Dan saya menyarankan apabila ada beberapa hal yang dirasa penting, silahkan dicatat di buku tulis tematik kalian masing-masing agar suatu saat bisa dibaca kembali. Tetap semangat belajar di rumah, jaga selalu kesehatan, patuh kepada kedua orang tua. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.